حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk menjalankan rangkaian ibadah sholat maghrib dan dilanjut dengan thalabul ilm. Semoga upaya kita untuk berthalabul ilm ini menjadikan Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, Allah mengangkat derajat kita, dan Allah mudahkan jalan kita menuju surganya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Jamaah sekalian, mari kita awali kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ini adalah kita membahas urutan hadis yang ke-33 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi, di mana hadis ini tentang bagaimana seorang penuduh itu yang sebetulnya dan bagaimana seorang yang tertuduh itu sebetulnya. Para jamaah sekalian, mari kita fokus. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, lau yu'ta an-nasu bida'wahum, jika manusia diberi kebebasan apa yang mereka dakwakan kepada orang lain, ladda'a rijalun, maka sungguh akan mengklaim, akan menuduh setiap para laki-laki amwala qaumin, mengklaim akan harta-harta daripada suatu kaum. Kalau sekiranya setiap tuduhan itu kemudian diiyakan, dibebaskan, semuanya bebas menuduh, maka kemudian sungguh orang-orang nanti akan bebas untuk mengklaim amwala qaumin, akan harta suatu kaum, wa dima'ahum, dan mengklaim daripada darah-darah mereka atau nyawa mereka. Lakinnal bayyinata, akan tetapi namanya pembuktian al-bayyinah, pembuktian itu adalah alal mudda'i, adalah sesuatu yang harus diberikan kepada orang yang menuntut, orang yang menuduh. Jadi orang yang menuduh itu tidak boleh asal menuduh, tetapi mestinya setiap orang yang menuduh tersebut itu ada al-bayyinah, ada bukti bahwa dia tersebut itu menuduh si fulan ini begini-begini, ada buktinya. Kalau setiap orang menuduh itu kemudian dibenarkan tanpa ada pembuktian, bahaya. Maka orang akan bebas, akan mengklaim harta suatu kaum iki nggonaku,
tapi kemudian tidak ada pembuktian mana surat-suratnya dan sebagainya. Itu kan bahaya. Sebagaimana sekarang yang ada, itu kemudian tanah suatu kaum, masyarakat, lalu kemudian diklaim seenaknya, sementara mereka tersebut itu tidak punya bukti yang menguatkan bahwa itu adalah tanah mereka. Main serobot aja. Lalu kemudian apa? Wal yaminu ala man angkara, dan sumpah itu dibebankan bagi orang yang mengingkari atas tuduhan itu. Ya, jadi al-bayyinatu 'alal mudda'i, pembuktian itu harus dimiliki oleh setiap orang yang menuduh. Wal yaminu 'ala man angkara, dan sumpah itu harus berani diucapkan oleh setiap orang yang mengingkari daripada tuduhan ini. Para jamaah sekalian, ini adalah haditsun hasanun, hadis yang hasan, rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, wa ghairuhu hakadha wa ba'duhu fis sahihain. Jadi begitu juga yang lain pun juga menganggap bahwa ini adalah hadis hasan, dan sebagian itu kemudian terdapat di dalam dua kitab sahih, Bukhari maupun Muslim. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi penting sekali para hakim tersebut itu untuk kemudian berani ya memberikan suatu keputusan kepada setiap orang-orang yang melemparkan gugatan atau menuduh kepada seseorang. Maka para hakim harus tegas agar supaya setiap para penuduh itu adalah membawa bukti-bukti akan kebenaran tuduhannya itu. Kalau enggak begitu berbahaya, sekali lagi berbahaya. Maka kemudian orang-orang yang punya kekuatan, orang-orang yang punya jabatan, orang yang punya link pada penguasa, maka mereka akan arogansi, akan bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu disinilah ketegasan daripada hakim itu adalah sangat penting. Nah, di dalam hadis yang lainnya, ya, di sini ada suatu ungkapan yang luar biasa. Ani bin Juraij, Ani bin Abi Mulaikah, annam ra'atain, dari Ibnu Abi Mulaikah, sesungguhnya ada dua orang perempuan. Kanata adalah keduanya ini adalah takhrizani fi baitin. Keduanya tersebut itu menjahit kulit fi baitin pada suatu rumah, au fil hujrati atau dalam suatu kamar. Fa kharajat, lalu kemudian telah keluar apa ihdahuma, salah satu dari wanita tadi itu, wa qad unfidha bi ishfa fi kaffiha. Maka kemudian yang keluar tadi itu seraya membawa alat jahitnya di telapak tangannya. Lalu kemudian fadda'at alal ukhra, fadda'at maka menuduhlah seorang perempuan yang satu alal ukhra atas perempuan yang lainnya, dikatakan bahwa si fulan itu telah melakukan pencurian. Lalu kemudian apa? Farufi'a ila bni Abbas, maka diangkatlah peristiwa ini, kejadian ini, ila ibni Abbas, menuju kepada Ibnu Abbas, yakni Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kemudian berkatalah Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau yu'tan nasu bidakwahum, kalau sekiranya manusia diberi kebebasan dengan dakwah mereka, agar mereka itu mendakwah, agar mereka menuduh, langsung kemudian diputuskan tuduhan itu, oh kasihan sekali. Dan banyak orang-orang yang ngawur nantinya.
Jadi sekiranya manusia itu diberi bidakwahum akan tuduhan mereka, la dhahaba dima'u qaumin, sungguh akan begitu gampangnya lenyap daripada nyawa suatu kaum, wa amwalahum, dan sungguh akan begitu mudahnya lenyap harta daripada mereka. Karena klaim-klaim mereka tersebut itu yang kemudian tidak tidak dipersyaratkan untuk adanya pembuktian. Paham itu ya? Jadi berbahaya sekali. Nah, ini yang terjadi di Indonesia sekarang ini ya Kak, begini-begini ini. Para jamaah sekalian, oleh karena itu kemudian zakiruha, ingatkan ia billahi pada Allah, waqra'u 'alaiha, dan bacakan atas mereka, yaitu firman Allah yang terdapat di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat yang ke-77, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi, al-ayah, ya, sesungguhnya ya orang-orang yang mereka tersebut itu yashtaruna bi ahdillah, menukar terhadap janji-janji dengan Allah, ya, yashtaruna bi ahdillah. Jadi mereka menukar janji-janji dengan Allah dan kemudian sumpahnya dan sebagainya. Setelah dibacakan ayat ini, maka kemudian fadzakkaruha fa'tarafat, maka kemudian mereka perempuan tersebut itu mengakui bahwa dia adalah angger menuduh. Lalu kemudian apa? Faqala Ibnu Abbas, maka kemudian Ibnu Abbas mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al yaminu 'alal mudda'a alai, sesungguhnya sumpah itu berlaku bagi orang yang dituduh. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat di dalam surah surah yang ke-24, surah An-Nur, tentang kasus ini bisa kita lihat. Surat yang ke-24, ya, pada ayat yang ke-6 sampai pada ayat yang ke-9. Coba kita lihat dalam surah An-Nur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada' ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. Walladzina, dan orang-orang yang yarmuna, mereka yang menuduh azwajahum, istri mereka itu berbuat zina. Jadi ada kaum suami yang menuduh istri-istri mereka itu berbuat zina. Walam yakul lahum syuhada, sementara mereka tersebut itu tidak bisa mengemukakan saksi. Tidak ada saksi dia tersebut itu illa anfusuhum, kecuali diri mereka yang menyaksikan. Bapak Ibu sekalian, bahwa urusan menuduh perzinaan itu hati-hati. Jangan kemudian karena kita itu mendengar di medsos si fulan berzina, lalu kemudian kita ikut berbicara bahwa si fulan itu berzina. Bahaya sekali hukumannya. Kalau kita ini adalah menuduh orang berbuat zina, sementara kita tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka harus dicambuk. Kita ini harus dicambuk berapa kali? 80 kali cambukan. Ya. Oleh karena itu jangan ikut-ikut. Kalau kita nggak tahu ya nggak usah komentar.
Jangan kita ini jadi bagian daripada ruwaibidah. Ruwaibidah itu apa? Rajulun tafih, orang yang bodoh, tetapi fi amril ammah, sok berbicara urusan orang umum, orang banyak. Jadi kalau kita nggak tahu ya sudah diem, itu aman. Lalu kemudian apa? Jadi kalau ada seorang suami menuduh istrinya berbuat zina, sementara nggak ada saksi-saksi kecuali dirinya, maka fasyahadatu ahadihim, persaksian salah satu dari mereka itu adalah arba'u syahadatim billah, yaitu apa namanya? Dia harus bersumpah ya dengan nama Allah, innahu laminas shodiqin, jika dia tersebut itu orang yang benar bahwa menyaksikan istrinya itu telah berbuat zina. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau sekiranya ngapunten, kalau kita tersebut itu melihat ya orang kemudian laki-laki perempuan itu rangkul-rangkulan yang bukan mahramnya, ya, lalu kemudian kita menuduh dia zina, itu bukan. Itu adalah menuju, tetapi kemudian itu adalah bukan perzinaan. Jangan kemudian kita ini kemudian wenteng sekali. Apalagi kemudian berjalan menuju hotel, pikiran orang itu langsung apa menelek gak ngono. Ya, sekali lagi, jangan begitu entengnya kita tersebut itu melakukan tuduhan itu. Lah, kemudian suaminya kalau kemudian mendapati istrinya berzina tapi gak ada saksi kecuali dirinya sendiri seorang tok, maka kemudian dia harus mengemukakan 4 kali sumpah kepada Allah. Wallahi, ya, saya melihat dia berzina. Wallahi, sampai 4 kali. Innahu laminas shodiqin, sesungguhnya dia termasuk orang yang benar kalau dia benar-benar menyaksikan. Lalu kemudian sumpah yang kelima, wal khamisah, dan sumpah yang kelimanya adalah al-la'natullahi alaihi in kana minal kadzibin. Dia tersebut itu menyatakan, wallahi, kalau sekiranya aku termasuk orang yang dusta, ya, semoga laknat Allah atasku. Gitu, Pak. Nggak gampang-gampang itu. Kalau orang ini itu kemudian berani ngomong begini, lalu kemudian ternyata dia dusta, itu sama dengan menantang Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Mengerikan itu. Lalu kemudian apa? Wa yadra'u anha al-'adzab an tashhada arba'a syahadatin billah, dan kemudian seorang tersebut itu akan terlepas daripada hukuman itu, perempuan itu, an tashhada arba'a syahadat billah, jika ia tersebut itu berani mengucapkan mengucapkan sumpah 4 kali sumpah, ya, innahu laminal kadzibin, wallahi, ya, si istrinya mengatakan, demi Allah bahwa dia itu dusta, demi Allah bahwa dia dusta, demi Allah dia dusta, demi Allah dia dusta, 4 kali. Lalu kemudian wal khamisah, sumpah yang ke-5, wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Jadi sumpah yang kelima adalah kalau saya ini adalah dusta, dia benar tuduhannya itu, maka mudah-mudahan murka Allah atasku. Itu Pak ya. Lah ngono iki lek wong kendel ya nekat, Pak. Wong saiki zaman wong kendel-kendel itu. Itu ya. Wallahi, kalimat wallahi itu pakai segojangan itu. Didik-didik wallahi adalah untuk menutupi kebusukannya. Begitu gampang orang sekarang ini. Kalau sudah terjadi ini, Pak, ini namanya adalah mula'anah, saling melaknat antara suami dengan istri. Saat itu juga adalah dia nggak boleh kumpul dan kemudian pisah untuk selamanya, yang tidak boleh rujuk. Paham, Pak ya? Nggak boleh rujuk, itu sudah buyar ke rumah tangganya, itu sudah.
Jadi itu adalah pisah karena hukum. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita masih ingat bagaimana ketika seorang abid, orang yang ahli ibadah, yang dia tersebut itu dulu hidup di zaman Bani Israel, namanya siapa itu, Pak? Namanya siapa? Nah, nanti aja saya kemukakan. Laki-laki ini ahli ibadah. Lalu kemudian dia setiap saat ibadah di tempat ibadahnya. Lalu kemudian ibunya tersebut itu memanggil, ya, panggil. Lalu kemudian apa? Ndak semaur. Dalam dirinya, ya apa iki? Tak mandekno salatku, apa kemudian tak lanjut, ya? Atau saya kemudian mengiyakan panggilan ibu. Dan akhirnya kan Pak dilanjut. Lalu kemudian, ya, pertemuan berikutnya kemudian ibunya mencari, pas lagi ibadah. Pun juga gitu dipanggil, ya, maka kemudian curet. Maka kemudian apa? Dia berpikir, ya apa iki? Tak batal ke, apa tak lanjut ke? Dilanjut, Pak. Ya. Nah. Lalu kemudian yang ketiga kalinya pun juga begitu. Curet anakku, ya. Lalu kemudian lagi sholat. Iki piye iki? Lanjut apa ora iki? Lanjut, Pak. Sampai kemudian ibunya itu adalah bersumpah. Makanya hati-hati, Pak. Kalau itu sholat sunnah batalkan. Paham ya? Kalau itu adalah sholat sunnah, maka itu batalkan. Maka kemudian iakan panggilan ibu kita. Kecuali itu adalah sholat fardu. Nah, akhirnya kemudian apa? Ibunya tersebut itu menyatakan, ya Allah, jangan engkau matikan jurat anakku itu. Kecuali dia nanti akan mendapatkan tuduhan, ya, berzina dengan wanita jalang, dengan wanita muran. Maka dalam perjalanan, kemudian tempatnya ibadahnya jurat itu enak, Mbak. Orang kemudian kalau angon wedhus itu, dia menggembala kambing, itu istirahatnya di situ. Nyaman sekali. Lalu kemudian datang ke seorang wanita nakal itu, kemudian hai gitu. Satu kali hai, kemudian tidak direspon. Berikutnya lagi hai. Lalu kemudian yang ketiga kalinya hai. Ya, direspon, Mbak. Dan akhirnya kemudian perempuan itu mengajak laki-laki penggembala kambing itu berzina. Dan setelah itu kemudian perempuan ini qadarullah hamil. Dan kemudian mengumumkan karena orang-orang menuduh, "Gue kok hamil? Kapan kamu nikah itu?" "Aku ini berzina dengan si Juret, yang orang yang ahli ibadah di tempat itu." Wah, akhirnya kemudian rame orang kemudian demo, merusak seluruh daripada tempat ibadahnya, dirusak saat itu Juret lagi ibadah. Ini Pak, ini bahayanya kalau setiap tuduhan itu diiyakan, yang ini rusak gak garu-garuan. Akhirnya kemudian apa? Begitu kemudian selesai Juret tersebut itu kemudian ingat daripada ucapan ibunya, dia tersenyum, Mbak. Wah, ucapan ibuku mandi, dikabulkan. Akhirnya kemudian Juret ini digelandang, lalu kemudian diadili, tapi Juret itu mengatakan bahwa dia bentar dulu, biarkan aku untuk sholat dulu 2 rakaat. Lalu kemudian setelah itu kemudian dia memohon kepada Allah, ya Allah, tunjukkan ya Allah bahwa aku bukan pelakunya. Akhirnya kemudian mendapatkan isyarat si anak ini, itu kemudian ditanya, ya, jadi siapa laki-laki yang menghamili, yang menjadikan kamu terlahir itu? Maka kemudian bayi ini mengatakan bahwa orang yang menjadikan aku terlahir ini adalah sang penggembala kambing.
Ini pembuktiannya di situ. Jadi ketika kemudian pembuktian kalau sudah muncul, sudah nyata, maka kemudian tidak boleh itu kemudian dilanjutkan menghukum kepada jurat itu. Karena dia tidak terbukti. Tidak mungkin ini kemudian bayi ini bohong, nggak mungkin. Akhirnya kemudian diurungkan. Akhirnya penguasa itu minta maaf kepada jurat karena dia gegabah, tidak tabayun dulu. Di sinilah kemudian perlunya tabayun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian tersebut itu orang yang fasik binaba'in dengan membawa berita, terus apa? Fatabayyanu, maka hendaklah kalian itu klarifikasi dulu. Kenapa? Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah, supaya kalian tersebut itu tidak menimpakan suatu hukuman pada orang lain dengan berdasarkan kebodohan, dengan berdasarkan ketidaktahuan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sehingga kemudian kalian menjadi orang yang apa? Orang yang menyesal. Tuase wis dihancurke koyo ngono tempat ibadah, ternyata apa? Bukan pelakunya, ternyata pelakunya tidak diduga. Kok iso? Kemudian wanita nakal tertarik dengan penggembala kambing, kok iso itu loh Pak. Dan ini akibat apa? Doa ibunya ini. Nah, para jamaah sekalian, oleh karena itu hati-hati ya dengan ibu ya. Tolong hati-hati. Hati-hati. Jangan bikin gregetannya ibu. Jangan bikin sakitnya ibu. Kenapa? Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Nah, para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian singkat berikutnya adalah ada suatu kejadian. Ini ada dulu, saya ulangi lagi ini ya, dalilnya ini. Tadi hampir sama. Lau yu'tan nasu bidakwahum. Kalau sekiranya manusia tersebut itu diberi kebebasan untuk menuduh dia orang lain, ladda'a nasun dima'a rijalin wa amwalahum, maka sungguh kemudian akan banyak manusia yang membuat tuduhan atas darah dan harta orang lain. Iku nggonaku. Dia membunuhku, dia membunuh saudaraku. Wah, itu begitu gampangnya itu. Maka kemudian walakinnal yamina 'alal mudda'a alai, tetapi sumpah itu adalah harus dimunculkan bagi orang yang tertuduh kalau mereka tersebut mengingkari. Maka kemudian wal yaminu 'ala man angkara, sumpah itu adalah bagi orang yang mengingkari atas tuduhan itu. Sebetulnya simpel itu di dalam Di dalam Islam itu. Maka kemudian saya munculkan suatu kisah, Pak. Suatu kisah tentang hilangnya baju besi Ali bin Abi Thalib, ya, baju perang, baju besi Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian dalam ketika Abu Thalib tersebut itu melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan onta, itu kemudian tanpa terasa bajunya ini lepas. Lalu kemudian ditemu ada kil orang Yahudi, ada kil orang Nasrani, pokoknya orang kafir, ya. Lalu kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib itu mendapati bahwa bajunya ini dipakai oleh orang Yahudi. Loh, itu nggonaku. Ali bin Abi Thalib itu kala itu menduduki jabatan Amirul Mukminin, khalifah. Bayangkan, Mbak, kalau sekarang ini presiden, Mbak. Maka kemudian Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib itu kemudian begitu menyatakan baju ini adalah milikku. Loh, enggak, kata orang Yahudi, iki nggonaku iki. Ya, akhirnya kemudian dibawalah kasus ini pada pengadilan. Maka kemudian kala itu yang menjadi hakimnya itu adalah Syurai, seorang muslim, Mbak.
Mestinya kan gini, Syurah itu gampang. Wah, ini penguasa. Ali bin Abi Thalib itu adalah dia sebagai Amirul Mukminin, oh tak menangke kan gitu toh. Ya itu toh. Masa Ali bin Abi Thalib itu ngawur kan gitu toh. Nah, lalu kemudian apa? Syurah dalam apa namanya? Dalam memutuskan pengadilan ini luar biasa, Pak. Wahai Ali bin Abi Thalib, tidak menyebutkan ya Amirul Mukminin. Kenapa? Jabatan itu lepas kalau di pengadilan, Pak. Paham ya? Maka mereka adalah orang yang tertuduh atau dituduh. Itu aja sudah. Jadi harus dilepas itu. Presiden kudu ngelepas itu. Kalau memang ijazahnya benar ya tekakno. Mari kan selesai. Wangel tenan itu. Lalu kemudian, jadi begitu kemudian dalam pengadilan hakim itu bertanya, wahai Ali bin Abi Thalib, apa yang hendak kau persoalkan? Wahai hakim, ya, wahai yang mulia kan itu ya. Bahwa ketika aku dalam perjalanan naik onta, kemudian tanpa terasa baju besiku terjatuh. Sehingga kemudian aku tidak tahu kemana. Tetapi kemudian aku dapati baju besiku tersebut itu adalah dipakai oleh orang Yahudi. Lalu kemudian si hakim bertanya, apakah ada yang bisa kamu hadirkan dua orang saksi ya, yang menguatkan bahwa baju besi itu adalah milik engkau. Ngono, Pak. Akhirnya kemudian ada saksinya itu adalah anakku Hasan Hussein. Apa kata hakim? Seorang anak itu tidak boleh menjadi saksi atas apa yang terjadi pada ayahnya. Loh ngono, Pak. Kalau sekiranya diperbolehkan kan mesti bener no Bapak itu. Nah, lalu ditolak. Tidak boleh seorang anak itu menjadi saksi atas ayahnya. Maka Ali bin Abi Thalib itu menyatakan, apakah engkau tidak yakin bahwa dia, Hasan Hussein itu adalah orang yang dinyatakan surganya oleh Allah? Iya, tapi tetap dalam pengadilan, anak gak boleh menjadi saksi atas orang tuanya. Akhirnya kemudian karena tidak bisa membuktikan bahwa itu ngene, terus gimana, Pak? Maka dikalahkan Ali bin Abi Thalib itu dan kemudian dimenangkan apa namanya Yahudi tadi itu, sehingga dengan kemudian dengan nyamannya oke toh, nggak aku toh. Ya. Tapi kemudian apa? Jadi saksi yang dikemukakan oleh orang Yahudi, saksi dari pihak Yahudi itu mengatakan, Pak Hakim, sungguh kami ini kagum dengan pengadilan yang luar biasa. Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Mukminin dalam perkara ini bisa terkalahkan karena nggak bisa mendatangkan saksi. Pak Hakim, sebetulnya itu adalah miliknya Ali bin Abi Thalib. Dan kami ternyata kemudian diperlihatkan oleh realita bahwa pengadilan Islam itu tidak berpihak pada penguasa, tapi kemudian akan memutuskan yang sebenarnya. Yang salah diputus salah, yang benar diputus benar. Ketahui Pak Hakim, isyhadu alla ilaha illallah, ya. Jadi saksikanlah bahwasanya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kemudian orang ini masuk Islam karena kekaguman ini. Akhirnya kemudian apa? Ali bin Abi Thalib tersebut ketika kemudian orang Yahudi tadi hendak mengembalikan, maka tidak. Itu aku hadiahkan kepada kalian. Dan kemudian dikasih beberapa harta sebagai ungkapan bangganya Ali bin Abi Thalib karena dia masuk Islam. Coba sekiranya kemudian
pengadilan di Indonesia modelnya kayak begitu, mereka tersebut itu aja ungguyu sampean. Jadi kalau sekiranya kayak begitu selesai, Pak. Selesai. Jadi gak usah pasang jabatan, ya, presiden prei, ya, siapapun prei, kemudian pakai nama sendirinya bukan jabatannya. Jadi atribut itu harus lepas di pengadilan itu. Supaya apa? Hakim itu dengan gagah memutuskan yang sebenarnya. Nah, para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat lagi kejadian yang luar biasa adalah apa yang dikemukakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang beliau tersebut itu sungguh-sungguh apa Pak? Sungguh-sungguh di dalam memutuskan sebuah perkara dengan sebenar-benarnya. Sampai kemudian Rasul itu mengatakan, innama halakal ladzina min qablikum. Sesungguhnya yang menjadikan hancurnya umat-umat sebelum kalian dulu itu adalah annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif, apabila orang-orang yang dianggap mulia, orang-orang yang punya jabatan itu kemudian melakukan suatu kejahatan, tarakuhu, maka hakim itu meninggalkan di dalam menegakkan supremasi hukum. Apa meneh kemudian yang berperkara itu dulu yang mengangkatnya jadi hakim. Apalagi yang dulu yang mengangkatnya itu adalah orang yang mengangkat dia jadi MK. Buyar semuanya itu aturan-aturan itu. Ya. Lalu kemudian apa? Innama halakal ladzina min qablikum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif tarakuhu. Jadi kalau hancurnya umat-umat terdahulu, kalau mereka yang melakukan kejahatan itu adalah orang-orang yang punya jabatan link penguasa, tarakuhu, para hakim itu adalah meninggalkan di dalam menegakkan supremasi hukum. Wa idza saraqa fihim ad-dhaif, tapi kalau kemudian yang melakukan kejahatan itu orang yang lemah, orang yang melarat, atau orang yang tidak punya link dengan penguasa, aqamu alaihil haq, maka para hakim itu menegakkan supremasi hukum. Saking semangatnya mengetuk palunya sampai sempal palunya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Coba, jadi ketika ada nenek-nenek yang kemudian mengambil pohon asem, jadi asem diambil karena ada kebutuhan, itu kemudian dihukum luar biasa. Tetapi kemudian mereka dengan mengatakan bahwa batang-batang kayu itu adalah bukan ditebang, tapi itu adalah karena tumbang dengan sendirinya. Kok cerdas itu kayu-kayu itu, iso ketoto, dan kemudian potongannya presisi, ya. Mosok ngono kuwi kemudian ora ditebang, sempal karepe dhewe. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sehingga yang kemudian orang-orang yang melakukan pembalakan liar yang menjadikan wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat itu kemudian hancur. Tidak hanya sekedar orang-orangnya kebanjiran, seluruh ya jalan raya, jembatan hancur semuanya. Tetapi kemudian tidak ada gerakan untuk kemudian menelisik siapa pelaku pembelakan itu. Kenapa? Karena punya link. Dan apalagi kemudian yang mengesahkan itu adalah Menteri Kehutanan. Ono Menhut. Jadi ada nomor serinya. Lo ngono jarene lah kok tumbang dengan sendirinya loh. Coba kalau sekiranya apa? Supremasi hukum ini ditegakkan, aman Pak negara ini. Aman itu. Tapi karena supremasi hukum lemah, udah orang males untuk investasi.
Kenapa? Nggak aman. Nah, jadi sekali lagi hancurnya umat-umat terdahulu itu adalah apabila yang melakukan kejahatan itu orang yang punya jabatan, apa maneh kate elek korupsi iku get-getan ya 500 triliun banyak yang mengamankan. Tapi kalau kemudian korupsinya 5 yuto remek. Karena apa? Nggak ada yang bisa dibagi-bagi. Maka kemudian ditegakkan supremasi hukum itu. Nah ini yang ada di negeri kita. Mudah-mudahan Allah segera menyadarkan mereka sadar, taubat kepada Allah. Sehingga kemudian negeri ini menjadi negeri yang berperadaban, yang berperi kemanusiaan, yang berperi keadilan. Sehingga kemudian tatanan ekonomi, tatanan keamanan akan berjalan dengan baik di negeri ini sehingga akan muncul negeri yang baldatan thayyibatan wa rabban ghafura, negeri yang indah, negeri yang baik yang kemudian diberkahi oleh Allah, yang kemudian Allah akan curahkan ampunan pada negeri itu. Sehingga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai mengatakan apa? Lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat. Ini Rasul ini sungguh-sungguh Pak. Andai kata Fatimah putri Muhammad saraqat, dia mencuri, laqata'tu yadaha. Aku sendiri yang akan memotong tangannya. Aku sendiri yang memotong tangannya. Kenapa? Nanti di akhirat itu fala ansaba bainahum. Tidak ada gunanya itu pernasapan itu. Aku anaknya Nabi, aku anaknya Rasul. Gak ada manfaatnya semuanya. Fala ansaba bainahum. Maka sampai Rasul itu kemudian andai kata Fatimah putri Muhammad itu kemudian saraqat laqata'tu yadaha. Aku akan potong tangannya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian coba hal yang pembuktian yang luar biasa lagi bisa dilihat di dalam surah Yusuf Pak. Ya. Dalam surat yang ke-12 itu. Ya. Ya. Yaitu mulai ayat ke-25 sampai pada ayat yang ke-28. Saya tampakkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung potong aja Pak ya. Ketika kejadian si Zulaikhah itu kemudian gak betah ono cang ganteng nang ngene omahe, ora ono sapa-sapa apalagi suaminya yaitu Putifar yang merupakan bendaharawan negara kala itu adalah off air, gak bisa on air. Ngerti ya? Maka kemudian begitu ndelok cah ganteng langsung kemudian Zulekha tersebut itu ingin ingin menggoda, menundukkan daripada Yusuf. Akhirnya kemudian apa? Ayat langsung kemudian saya langsung ayat ke-25 Pak. Wastabaqal baba wa qaddat qamisah. Lalu kemudian keduanya ini berlomba disik-disikan menuju pintu wa qaddat qamisah dan kemudian tercapiklah baju daripada Yusuf. Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.